Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Puja dan puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah begitu banyak memberi kita nikmat sehingga pada detik ini juga kita masih merasakan nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Salawat dan salam kepada Nabiyina Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Sahabat Sufyan bin Abdullah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'al anhu. Ahadan ghairuka?" Kata sahabat, "Wahai Rasulullah, katakan kepadaku satu perkataan tentang Islam di mana aku tidak akan menanyakannya lagi kecuali selain kepadamu." Rasulullah menjawab, "Qul, katakan, amantu billah summa istaqim. Aku beriman kepada Allah kemudian istiqomah." Singkat dan padat jawaban Rasulullah. Satu pertanyaan dari sahabat tentang iman dan istiqomah yang dijawab oleh Rasulullah. Dari hadis tersebut kita dapat menganalisa bahwasanya untuk menjadi seorang muslim sejati hanya diperlukan dua syarat. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah istiqomah akan keimanan tersebut. Nabi tidak mengatakan sholatlah, puasalah, jihadlah, tidak. Tapi Nabi mengatakan, "Qul amantu billah summa istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah akan keimanan tersebut. Istiqomah tidaklah semudah atau sesederhana yang dibayangkan. Tapi istiqomah butuh iman yang kuat agar kita tidak goyah akan keimanan tersebut. Iman dan istiqomah kata lainnya adalah iman dan amal soleh. Banyak terdapat di dalam Al-Quran. Begitu kata iman pasti selalu diiringi dengan amal soleh. Amanu wa amilus solihat dalam surah At-Tinada, dalam surah Al-Ash'ada. Setiap kata amanu selalu diiringi dengan amal soleh. Berarti apa? Ketika kita beriman, kita tidak hanya mengatakan aku telah beriman, tetapi harus dibuktikan dengan perbuatan. Itu yang disebut dengan beriman dan istiqomah akan keimanan tersebut. Iman tanpa amal soleh apa jadinya? Iman tanpa amal soleh bagaikan pohon yang tak berbuah. Begitu pula amal soleh yang tanpa iman, ibaratkan pohon yang menjulang tinggi tapi rapuh tanpa akar. Dimanapun kita berada, walaupun kita lagi berada di tengah samudra, di tengah kapal yang pecah terombang-ambing oleh badai, dan kita hanya berada di tengah-tengah itu dengan kepingan satu kayu kapal, laut yang tak bertepi, tetapi hati kita tetap beriman kepada Allah. Allah, Allah, Allah. Itulah yang dimaksud dengan beriman dan amal soleh. Layaknya kita ambil, kita petik kisah dari Nabi Soleh alaihi salam.
Nabi Soleh alaihissalam tetap istiqomah di jalan Allah, tetap berada tetap berada keimanannya kepada Allah. Padahal kaumnya begitu hendak membunuhnya. Dia telah memberikan apa yang diminta oleh kaumnya. Tapi kaumnya, kaum Samud, mereka tetap benci. Bahkan mereka menganggap sepele. Mana musibah yang akan ditimpakan oleh Allah? Mana? Akhirnya apa yang terjadi pada kaum Samud tersebut? Allah menurunkan azab kepada mereka. Allah mengasih waktu 3 hari pada mereka untuk bertaubat. Tetapi mereka tidak. Malah mereka menganggap remeh. Kapan? Sekarang aja turunkan. Itu yang dikatakan kepada Nabi Soleh. Akhirnya Nabi Soleh keluar dari pemukiman tersebut bersama kaum-kaumnya, pengikutnya, dan kaum Samud telah mendapatkan azab yang setimpal. Karena apa? Karena mereka sepele, karena mereka menghina Nabi Soleh. Tapi Nabi Soleh tetap sabar, tetap menguatkan keimanannya, tetap dia mengajak kaumnya untuk meyakinkan bahwasanya Allah bisa membantu mereka. Jadi iman, istiqomah perlu dalam hidup kita. Tidak hanya sekedar mengatakan aku telah beriman, tidak hanya sekedar kita beramal soleh, tapi perlu iman itu ada di dalam diri kita. Perlu pula kita untuk beramalkannya, untuk membuktikannya bahwa aku telah beriman. Layaknya Nabi Soleh, dia telah membuktikan. Nabi Soleh, beliau telah membuktikan bahwa beliau beriman dan beristiqomah di jalan Allah, tidak goyah oleh apapun itu, walaupun ancamannya nyawa dia sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan iman dan istiqomah agar menjadikan prioritas dalam hidup kita. Beberapa hal. Yang pertama adalah istiqomah an-niyah, yaitu istiqomah dalam meluruskan niat. Jangan sampai kita salah niat akan istiqomah. Misalnya kita istiqomah akan beramal seperti bersedekah, tetapi niat kita salah. Niat kita mengharapkan pujian, niat kita mengharapkan balasan. Coba kita ibaratkan kepada padi. Jikalau kita menanam padi, rumput pun tumbuh. Begitu pula jikalau kita menumbuhkan rumput, menanam rumput, padi tidak akan tumbuh. Jikalau kita mengharapkan pujian orang lain ketika beramal soleh, ya pujian itu tumbuh, tapi tidak kepada keridhaan Allah, tidak kepada pahala yang akan diberikan oleh Allah. Tetapi ketika kita beramal soleh dan istiqomah di jalannya, kita berharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah pujian akan datang dengan sendirinya, plus dengan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah istiqamah at-takfir, yaitu menjaga pikiran kita agar selalu berhusnuzan kepada Allah. Walaupun musibah silih berganti, baik musibah keluarga, musibah bencana alam, dan musibah yang lain-lainnya, tetapi kita tetap istiqomah. Iman kita tidak goyah, kita tetap berhusnuzan kepada Allah tanpa kita berseuzon kepada Allah. Yang ketiga adalah istiqamah at-ta'bir, yaitu menjaga lisan kita. Menjaga lisan kita agar selalu berkata yang baik. Hadis mengatakan, "Falyaqul khairan aw liyasmut." Berkata yang baik atau lebih baik diam. Jikalau kita tidak bisa berkata baik kepada sesama atau kepada teman yang lainnya, lebih baik kita diam. Itu lebih baik. Bahkan orang yang mengaku dirinya beriman kepada Allah dan hari kiamat, falyaqul khairan aw liyasmut. Berkata baik atau diam. Jikalau tidak perlu berkata, janganlah berkata-kata. Janganlah kita menggibah, janganlah kita menjulit, janganlah kita menggunjing, janganlah kita menghina, mencaci. Jaga perkataan kita. Ketika kita menjaga perkataan kita, insya Allah iman dan istiqomah kita itu telah dibuktikan. Itu yang dimaksud dengan iman dan istiqomah. Dan yang terakhir adalah istiqomah al-mu'amalah fil mu'amalah, yaitu istiqomah kita dalam keadaan kita. Istiqomah kita apa yang telah diberikan oleh Allah. Istiqomah kita menjaga silaturahmi. Jangan sampai silaturahmi kita putus, tapi kita telah mengaku beriman. Jangan sampai. Tetaplah bersabar, tetaplah beristiqomah, tetaplah beryakin kepada Allah bahwasanya Allah itu ada untuk kita. Jadi kesimpulannya adalah istiqomah harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Istiqomah menjaga hati agar selalu berprasangka baik kepada Allah. Istiqomah menjaga perkataan, lisan agar tidak berkata-kata tidak baik. Istiqomah menjaga
dalam pikiran kita selalu pikiran yang positive thinking tanpa pernah berseuzon kepada orang lain maupun Tuhan sendiri maupun Allah sendiri. Tetaplah jaga istiqomah, tetaplah kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Afwan likulli akhta'i. Unzur man qala wala tanzur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.